Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus dimulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran terkait dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana nantinya saya akan sedikit memaparkan materi terkait pembelajaran kali ini. Nah, nantinya teman-teman diminta untuk menyelesaikan atau menemukan jawaban dari masalah yang sudah saya jabarkan. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke. Saya akan menjelaskan sedikit materi pada pertemuan kali ini. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karenanya, banyak sekali perbedaan dan keberagaman yang dimiliki Indonesia. Tentu saja, hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis yang dimiliki Indonesia. Ini menjadi tantangan dan masalah yang kalau kita sebagai bangsa Indonesia kurang sadar dan peka akan keberagaman ini, maka tentunya seiring berjalannya waktu akan mengikis rasa persatuan dan kesatuan. Nah, setelah saya memaparkan materi beserta permasalahan yang ternyata sedang kita hadapi tersebut, karena bagaimanapun juga, kita sebagai penerus bangsa harus bisa memahami hal-hal terkait persatuan dan kesatuan ini, agar bisa mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia sejak lama. Seperti contohnya, perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya yang seharusnya sudah patut kita jaga serta dipertahankan dari perpecahan. Nah, untuk menindaklanjuti pembahasan dan permasalahan tersebut, di sini teman-teman ada sedikit persoalan dari saya untuk nantinya teman-teman bisa pecahkan bersama ya. Yang pertama itu bisa dicatat teman-teman. Oke. Yang pertama itu menyelesaikan dan menemukan faktor-faktor apa saja yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Saya ulangi. Yang pertama, menyelesaikan dan menemukan faktor-faktor apa saja sih yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Oke, selanjutnya yang kedua, dan apa sih faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya ulangi, apa sih faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Nah, itu ada persoalan yang teman-teman harus pecahkan ya. Untuk selanjutnya, di sini saya minta teman-teman untuk menyelesaikan masalahnya secara berkelompok. Karena di kelas ini muridnya berjumlah 40 orang, maka saya membaginya dalam 5 kelompok. Yang pertama, kelompok saya itu terdiri dari 8 orang, dan seterusnya. Dan untuk pembagiannya ini, saya serahkan gitu ke ketua kelas untuk bisa membaginya dengan adil dan rata. Silakan teman-teman berdiskusi, sumbernya boleh dari buku, media digital, dan lainnya. Bisa dicari sekreatif mungkin ya anak-anak. Nanti setelah selesai, silakan setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya melalui PPT yang kalian sudah buat. Waktu pembelajaran kita kali ini kan mengingat itu 120 menit ya. Jadi silakan berdiskusi selama 60 menit dan nanti sisanya setiap kelompok memaparkan hasilnya. Semangat berdiskusi. Nah, karena waktunya sudah 1 jam nih teman-teman. Di sini saya akan coba memberikan sedikit refleksi ya terkait materi yang sedang kita bahas sebelum akhirnya berlanjut ke diskusi kelompok atau pemaparan kelompok.
Nah, itu sedikit refleksi dari saya. Sekiranya teman-teman bisa memahami dan bisa dimasukkan ke otak teman-teman sehingga bisa nantinya paham gitu apa yang teman-teman harus jelaskan lebih lanjut nantinya. Nah, selanjutnya ini ada sesi pemaparan setiap kelompok. Silakan maju dari kelompok satu dulu dan nanti seterusnya berlanjut ya sampai selesai. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan evaluasi atau analisis pembelajaran beserta kesimpulannya terkait materi yang telah dipaparkan oleh setiap kelompok tadi. Nah, kira-kira bagaimana sih perilaku yang tepat dalam menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI, terutama dalam lingkup terkecil dulu ya, yaitu sebagai siswa. Baik, saya akan menjelaskan. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, alhamdulillah itu sedikit intermezzo ya, penjelasan dari saya sedikit. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa refleksikan ke diri teman-teman supaya bisa menerapkannya di kehidupan nyata. Dan alhamdulillah pada akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kiranya kita tepuk tangan dulu nih untuk kita semua karena telah berdiskusi dengan baik. Nah, saya juga sangat berterima kasih terhadap setiap kelompok karena telah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat lengkap, dengan sangat baik, dan itu sangat-sangat saya apresiasi. Saya harap juga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa teman-teman terapkan di dunia nyata. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat dan kita bagikan di kelas ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan untuk seterusnya gitu. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dah.